Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Akhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita bisa hadir dalam kajian rutin kita, pembahasan kitab Ahbabullah, yakni mempelajari tentang sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita malam ini menindaklanjuti pembahasan bulan yang lalu pada karakter yang kedua. Yang dicintai Allah adalah al-mutatahhirin. Itu orang-orang yang selalu mensucikan diri. Orang-orang yang selalu mensucikan diri. Dan pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwa kesucian diri itu ada dua macam. Yang pertama adalah kesucian lahir, dan yang kedua adalah kesucian batin. Adapun kesucian lahir adalah membersihkan badan, pakaian, tempat tinggal, dan lingkungan. Ya, saya ulangi. Kesucian lahir meliputi membersihkan badan, pakaian, tempat tinggal, lingkungan. Dan ini harus dipraktekkan, itu sifat soalnya. Itu sifat. Ya. Jadi kalau kita hanya tahu dalil tentang at-tuhuru satrul iman, kita tahu hadis itu, tapi nggak diamalkan, maka kita tidak disebut sebagai ahluddin dan ahlul ilm. Ya. Jadi ada yang perlu dibenahi. Di dalam kitab Muqawwimat disebutkan oleh Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, ya, di kitab itu disebutkan, man talabul ilm, barang siapa yang mencari ilmu, ya, barang siapa yang mencari ilmu yang tujuan utamanya untuk tidak diamalkan. Ya. Jadi barang siapa yang mencari ilmu yang tujuan utamanya bukan untuk mengamalkan, maka laisa ahlul hikmah waddin. Dia tidak disebut sebagai ahlul hikmah dan dia bukan sebagai ahli agama.
Jadi niatnya cacat. Dia sekedar ingin tahu dalil, hafal dalil. Makanya di sini nanti kita lihat setelah kita ngaji tentang at-thaharah ini, apakah kita mencintai kebersihan? Di rumah kita apa kita suka bersih-bersih atau enggak? Itu karakter, bukan lagi sekedar mengetahui dalil. Ya, ini tolong dipahami betul. Di lingkungan kita senang dengan kebersihan apa enggak? Hadis sudah kita hafalkan, maka hadis ini tidak bermanfaat bagi kita. Kalau kita tahu dalil tapi tidak menjadi apa? Watak kita, maka ilmu ini tidak bermanfaat bagi kita. Sakit dipahami ya? Nah, jadi kalau kita tahu dalil, kemudian kita amalkan, maka itu yang disebut dengan ahluddin. Itu yang disebut dengan ahli agama. Ya, ini. Daya itu kebersihan apa tadi? Lahir. Dan adapun targetnya adalah membersihkan kotoran dan najis. Ya, serta hadas. Membersihkan kotoran, najis dan hadas. Ini kesucian lahir. Nah, adapun kesucian batin, ini yang akan kita bahas pada malam ini. Turuku taksilut tazkiyah, jalan untuk menggapai tazkiyah. Fi dhaw'il kitabi was sunnah, dalam panduan Al-Quran dan sunnah as-sahih. Nah, jamaah sekalian, perlu kita pahami bahwa untuk melaksanakan dua kesucian ini, kesucian lahir maupun kesucian batin, ini lebih mudah pada poin yang kedua, walaupun poin kedua ini butuh waktu untuk belajar, karena tidak banyak di antara kita itu yang suka kebersihan. Ya, ini terbukti kalau kita ngaji-ngaji di beberapa tempat, ya. Habis pengajian kita lihat di tempat itu banyak plastik bekas kue, ya, botol-botol aqua berserakan, dan kita ngelihat aja, kita lihat aja, tidak berusaha untuk mengambilnya, ya, atau mengurangi jumlahnya. Ini menunjukkan itu karakter kita. Itu menunjukkan apa? Itu karakter kita. Begitu juga di rumah. Ketika ada kotoran di mana-mana, ada sampah di numpuk, kita biarkan saja. Atau baju anak-anak kita yang berserakan di mana-mana, dari mulai pagi sampai zuhur, tidak ada perubahan tempatnya di situ. Ini menunjukkan apa? Ini karakter yang belum berubah. Dan kita ngaji belum mampu merubah. Ini dikatakan, ini tidak dikatakan sebagai ilmu yang bermanfaat. Ya, makanya tepat yang dikatakan oleh Syekh Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani ini sangat tepat sekali. Barang siapa yang mencari ilmu tujuannya bukan untuk diamalkan, maka dia tidak disebut sebagai ahlul hikmah dan dia tidak disebut sebagai ahli agama. Lah kalau memang kita ngaji bukan tujuan untuk diamalkan, lalu tujuannya untuk apa? Sehingga tidak sedikit di antara kita nanti banyak kita ilmunya bertambah, dialog tentang keilmuan pandai, pakar, fasih, tapi amalnya sangat sedikit sekali. Amal-amalnya soleh sangat minim sekali. Itu disebabkan karena salah awalnya, karena belajar ngajinya tujuan utamanya bukan untuk diamalkan. Nah, jadi mencapai kesucian jiwa itu jauh lebih sulit. Ya, mencapai kesucian jiwa itu lebih sulit. Butuh keseriusan yang maksimal. Nah, sekarang mari kita lihat amalan apa saja yang akan mengantarkan kita kepada tazkiyah, sehingga Allah anugerahkan kepada kita, Allah limpahkan rahmatnya kepada kita berupa
qalbun salim. Allah berikan kepada kita hati yang selamat, jiwa yang bersih, pikiran yang jernih. Ini bagaimana cara untuk bisa mendapatkan. Di antara jalan yang harus dilakukan seorang muslim untuk bisa mencapai tazkiyatun nufus adalah yang pertama, an yus'alal 'abd ilallahi azza wa jal. Ya, hendaknya seorang hamba memohon kepada Allah. Hendaknya seorang hamba memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar Allah memberikan kesucian batin kepadanya. Agar Allah memberikan kesucian jiwa kepadanya. Kenapa? Li'annan nas, li'annal 'abd, karena sesungguhnya hamba la yastati'un, mereka tidak akan ada yang mampu. Manusia tidak bisa mensucikan dirinya sendiri. Ya, manusia tidak bisa membersihkan batinnya sendiri. Illa bifadlillahi wa rahmatihi, kecuali dengan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Jadi menungso niku mboten saged ngresiki atine dhewe. Menungso mboten saged ngresiki batine dhewe, ndak bisa manusia. Ini urusan hati, berarti urusannya siapa? Urusannya Allah. Makanya kalau ada seorang tidak memohon kepada Allah akan kesucian hatinya, ini bentuk kemungkinan kejahilan atau kesombongan. Ya, dia tidak minta kepada Allah akan kesucian hatinya. Ini bentuk kejahilan dan bisa juga berupa bentuk kesombongan. Karena manusia tidak bisa mensucikan dirinya kecuali karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam surat An-Nur, ya, surat 24 ayat 21. Ya, kita lihat surat 24 ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan perbuatan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, nah ini ayat yang kita jadikan dalil. Ya, ini ayat yang dijadikan dalil oleh para ulama. Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah yang diberikan kepadamu, maka niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar ini. Jadi kalau tidak pertolongan Allah, nggak bisa kita membersihkan diri. Nggak mungkin kita bisa selamat dari perbuatan-perbuatan keji. Tidak mungkin kita bisa selamat dari perbuatan-perbuatan mungkar apabila Allah tidak memberikan karunia kepada kita. Maka yang pertama yang harus kita lakukan apa?
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan serius. Ini urusan penting soalnya. Kesucian jiwa itu keperluan yang sangat besar. Allah jadikan kesucian hati itu tiket untuk bertemu dengan Dia. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari di mana harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Nah, di antara doa-doa yang kita baca untuk mencapai kesucian jiwa ini, seperti doa yang ada di dalam iftitah. Makanya waktu kita baca iftitah itu yang benar. Bukan sekedar dibaca, tapi itu kebutuhan. Ya, bukan sekedar pelengkap ibadah. Bukan sekedar hiasan ibadah, tapi itu kebutuhan kita. Allahumma ba'id baini wa baina, dan seterusnya. Itu diantaranya. Kemudian ada pun doa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Ummi Ma'bad. Beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma tahhir qalbi. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Wa amali minar riya. Wal lisani minal kadhibi. Wa aini minal khiyanati. Wa innaka ta'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfis sudur. Ini salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi untuk minta kepada Allah agar kita diberikan hati yang bersih. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, berikan, sucikanlah hatiku dari penyakit-penyakit kemunafikan. Masya Allah. Peringatan bagi kita, jangan sekali-kali merasa aman dari penyakit munafik. Saya ulangi lagi. Jangan sekali-kali merasa aman dari penyakit munafik. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, man ya'manu minan nifaq. Barang siapa yang merasa aman dari kemunafikan, fa innahu nifaq. Insyaallah. Ketika dia merasa aman dari munafik, itu bagian dari sifat munafik. Insyaallah. Padahal di antara kita jarang merasakan, Masya Allah, saya sudah jatuh ke dalam munafik. Setan itu mboten goblok, Pak. Ya. Jadi jangan dikira kalau kita ini sudah terbebas dari syirik besar, terbebas dari bid'ah, kemudian kita bebas dari dosa-dosa yang lain. Setan itu pinter. Dari mana nggarapnya? Dari kotornya hati ini. Ya, seperti ujub, takabur itu Masya Allah, itu penyakit-penyakit kelas berat, tapi jarang yang sadar. Kenapa? Ini masuknya melalui rasa. Sudah pernah mengkaji tentang dua kaidah ucapan Fir'aun? Sudah pernah? Dua kalimat yang diucapkan Fir'aun. Jadi yang satu dia mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Di sisi yang lain menjelang kematian apa? Amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat banu Israel. Jadi menjelang kematian Fir'aun mengatakan, aku beriman bahwasanya tidak ada ilah yang patut diibadahi kecuali Allah yang disembah oleh orang-orang Bani Israel. Tapi imannya ditolak oleh Allah. Dua statement yang berbeda.
Ini kenapa? Rasa. Karena apa? Rasa. Hati-hati. Kenapa Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la? Karena merasa berkuasa, merasa. Waktu Fir'aun ditenggelamkan itu, Fir'aun sudah pensiun belum jadi raja? Belum. Ya, belum pensiun, belum berhenti dari, masih memiliki peran dia. Prajuritnya sudah bubar apa belum? Belum. Kerajaannya sudah gulung tikar apa belum? Belum. Tapi kenapa dia mengatakan dia baru rasa, dia sadar dia tidak memiliki kekuatan apa-apa. Ketika dia ditenggelamkan oleh Allah, dia sadar rasa berkuasanya hilang, walaupun dia masih berkuasa. Penyakit seperti ini itu jarang disadari. Nah, dari sinilah rasa inilah yang kemudian muncul. Nah, ini kan main rasa juga. Apa? Meremehkan orang lain, menyepelekan orang lain. Menyepelekan itu masuknya dari mana? Rasa. Sepelekan, dianggap sepele. Insya Allah, hati-hati ini. Coba kita pernah baca kisahnya Uwais Al-Qarni? Pernah dengar kisahnya Uwais Al-Qarni? Ya. Sebelum ketemu Umar, sebelum Umar membongkar keistimewaannya, ada nggak yang memuliakan Uwais Al-Qarni? Nggak ada. Caci maki, tercela, dihina, diremehkan. Insya Allah. Nggak taunya orang yang paling utama di antara para tabi'in. Nah, ini nanti perlu kita hati-hati, ayo. Ya, perlu hati-hati kita. Karena masuknya melalui rasa. Makanya Nabi mengajarkan kepada kita demikian. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hati kami, cucilah hati kami dari penyakit nifaq. Kata Imam Al-Basri, jadi ya seterngiang-ngiang. Kenapa? Umar bin Khattab pun merasa terancam dengan nifaq. Siapa Umar? Bandingkan dengan iman kita. Umar merasa tidak aman dari kemunafikan. Satu riwayat ketika Umar akan mensolati, ketika beliau menjadi khalifah, ada seorang muslimin meninggal dunia. Ya, ada seorang muslimin meninggal dunia. Umar hendak mensolati jenazahnya. Berdiri di kalangan kaum muslimin yang lain. Dipegang pundaknya oleh Hudzaifah bin Yaman. Ketika Umar berencana untuk ikut mensolati jenazah orang mukmin. Sahabat Hudzaifah ibnu Yaman memegang pundaknya. Dia mengatakan, "Ijlis ya Amirul Mukminin." Duduklah. Artinya apa? Anda tidak usah ikut sholat. Kata Umar, kenapa? Fa innahu min ulaik. Yang mati ini itu termasuk orang-orang yang namanya saya catat munafik dia. Insya Allah. Karena yang tahu kunci rahasia kemunafikan siapa? Sahabat. Jadi Hudzaifah itu punya catatan, Mbak. Daftar nama-nama orang yang hidup di zaman Nabi itu, di mana Nabi menyebutkan dia adalah munafik. Hudzaifah punya catatannya. Setelah Umar diberitahu bahwa dia termasuk munafik, Umar mengatakan, "Ya Hudzaifah, demi Allah, aku minta tolong kepadamu, coba bukaan catatanmu itu. Ada nggak tulisannya Umar bin Khattab di sana?" Ya Allah. Bagaimana kita di zaman-zaman sekarang yang segala-galanya banyak kekurangan, namun kita merasa aman dari penyakit. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Man ya'manu minan nifaq fa innahu munafik. Karena orang mukmin selalu berhati-hati dan takut dengan adanya penyakit kemunafikan ini. Nek dikaji tenan, Pak. Nek dipreteli ada kitab khusus tentang min alamatin nifaq, di antara tanda-tanda kemunafikan. Itu ada sekitar 25 lebih, sekitar 30-an. Sifat-sifat
munafik. Yang kita ketahui berapa? Oh 3, Masya Allah. Berarti yang tidak diketahui berapa? 27. Ya, berarti yang nggak kita ketahui 27. Nah kalau kita tidak tahu, bisa jadi kita melakukan tapi nggak sadar. Sama dengan saudara-saudara kita yang masih awam, ya, nggak sholat itu katanya nggak maksiat, Mas. Nggak sholat itu katanya nggak ngaji itu nggak maksiat, karena keawamannya. Karena nggak sadar, ya, nggak tahu tentang ilmunya. Ya, ini diantara yang harus kita lakukan. Jadi yang pertama apa? Berdoa, dan nanti ada banyak-banyak doa-doa yang lain yang perlu kita cari, ya, referensi-referensi doa tentang kesucian hati. Banyak kok, ya, banyak. Jadi yang pertama, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berpesan, fala tuzakku anfusakum, jangan sekali-kali kamu anggap dirimu paling suci. Jangan sekali-kali kamu anggap dirimu yang paling suci. Itu termasuk fitnah-fitnah sifat syaitaniyah. Sifat-sifat apa? Syaitaniyah. Sifat-sifatnya syaitan. Ya. Nanti bisa dilihat di dalam kitab Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah. Bagaimana sifat-sifat syaitan ini? Baik. Jadi kan sayang ya kalau kita ngaji yang luar biasa ini, kemudian ternyata di samping kita juga semangat ngaji, ternyata penyakit-penyakit hati tidak kita perhatikan. Ya, tumbuh berkembang di dalam hati kita, tumbuh subur kita biarkan karena ketidaksadaran kita, dan kita tidak perhatian dengan masalah tazkiyah ini. Ini bisa menghancurkan amalan-amalan yang kita lakukan. Jalan yang kedua, ya, jalan yang kedua untuk bisa menggapai tazkiyah adalah thalabul ilm. Thalabul ilm, terus mencari ilmu yang bermanfaat, mempelajari ilmu yang bermanfaat. Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan, ilmu yang bermanfaat itu ada 3 macam. Ya, ilmu yang bermanfaat itu ada 3 macam. Yang pertama, al-ilmu yata'allaqu billahi azza wa jal. Ilmu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ilmu ini khusus membahas tentang Allah Ta'ala. Di antaranya apa? Rububiyahnya, bagaimana perbuatan-perbuatan Allah itu. Allah sang pencipta, Allah sang penguasa, Allah sang pengatur, Allah yang penentu, Allah yang berkuasa. Itu dipelajari ayat-ayatnya. Dipelajari satu persatu ayat-ayatnya. Nah, itu baru nanti ada kekaguman kepada Allah, kecintaan kepada Allah, itu muncul. Begitu nama Allah disebut, yang kita dengar, yang kita lihat, kebaikan-kebaikannya. Kemudian mempelajari tentang sifat-sifatnya yang maha mulia dan maha sempurna. Mempelajari tentang uluhiyahnya. Ini ilmu yang pertama yang berkaitan dengan apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran ada ayat khusus membicarakan tentang Allah. Di antaranya ada surat Al-Ikhlas yang tidak membahas apapun kecuali Allah.
Kemudian ada ayatul kursi. Ayat yang khusus membicarakan tentang Allah. Ayat-ayat yang berkaitan dengan Asmaul Husna yang terdapat di dalam surah Al-Hasr. Ya, 3 ayat yang berturut-turut menjelaskan tentang apa? Asmaul Husna. Dipelajari. Nah, untuk mendalami ini lebih menakjubkan lagi kalau bisa antum beli fikih Al-Asmaul Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak. Ya, fikih Al-Asmaul Husna. Cuma bukunya tebel. Lah, kelemahan kita itu nek maca buku kanter-kanter iku. Ya, gak patek semangat ngene lho, Pak, gak patek semangat. Ya, beda dengan pegang uang tebal, beda. Jadi nek nyekel kitab kandel ngantuk, nek nyekel duit kandel melek. Masya Allah. Nah, ini itu dipelajari, ya. Jadi pelajari yang mendalam, pelajari yang mendalam, ya. Kenapa sih saya katakan demikian, Pak? Ngapunten sangat, ngapunten sangat. Fakta menunjukkan kajian tentang akidah kita ini kan selama ini tentang dalil, penjelasan dalil. Ya, dikupas secara detail dengan secara spesifik itu belum. Itu belum. Ya. Dibahas secara detail dan spesifik itu belum. Dalil-dalil global yang kita baca. Kenapa di sini? Karena itu menjadi ruh nanti, Pak. Fakta yang menunjukkan itu apa? Kalau kita menguasai dalil-dalil global, fakta menunjukkan ketika kita dihadapkan cobaan-cobaan, ternyata kegoncangan jiwa itu nggak bisa hilang. Kepanikan, emosi, marah, itu masih menjadi tabiat dasar kita. Itu fakta. Itu jawaban yang menunjukkan bahwa pelajaran akidah dan pelajaran tauhid yang selama ini kita ikuti itu belum menyatu ke dalam diri kita. Ya, itu fakta. Ya. Jadi kita baru mempelajari dalil-dalil. Sebab ayat itu, Pak, ayat itu ketika kita baca tentang sifat-sifat Allah, contohnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa Ar-Rahman Ar-Rahim? Allah Maha apa? Nah, 2 ayat ini ketika dikaji secara detail, itu akan melahirkan jiwa yang penuh optimis. Ya, penuh optimis. Dia tidak akan pernah ada keputusasaan. Dia tidak akan punya sifat-sifat takut yang bukan pada tempatnya. Seperti takut tidak dapat rezeki, takut nggak bisa mencukupi kebutuhan anak, takut yang bukan pada tempatnya. Kenapa? Dia punya Allah. Bukan kalau mengatakan wala tayasu mir rahillah wala taqnatu mir rahmatillah, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Apa yang kita petik dari ayat ketika kita sebutkan innallaha ghaniyun hamid, Allah maha kaya. Apa yang kita dapatkan pelajaran dari ayat ini? Kok kita takut miskin? Kok kita takut gak cukup? Kok kita takut kurang? Ada ketakutan-ketakutan semacam itu? Banyak. Ya, banyak. Ya. Wong, saya menemukan beberapa kasus ya di lapangan. Berapa putranya? Sekian, Ustaz. Gak nambah lagi. Ah, enggak dulu, Ustaz. Ini aja sudah munting saya.
Sudah munting, nggak nutut Ustaz. Karena kita menyandarkan bahwa kebutuhan anak-anak itu menjadi tanggung jawab kita. Seakan-akan kita yang jamin rezekinya. Padahal Allah katakan apa? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Bagaimana dengan ayat ini? Kami, kata Allah, yang jamin kamu dan anakmu. Selama ini kita mengakui yang jamin rezeki anaknya siapa? Karena kita menyandarkan, karena kita meyakini anak-anak kita itu rezekinya ikut kita. Makanya kita takut diukur dengan gaji, diukur dengan bayarnya anak-anak. Anak 3 sekolah semua bayar sekian, gaji saya sebulan sekian. Gak nutut Ustaz, gak nutut. Ya, nek nurut logika mboten nutut. Kita kasih motivasi. Kan yang jamin rezeki ini Gusti Allah. Mosok mboten yakin. Loh, yakin sih yakin Ustaz. Nah, mana? Yakin sih yakin Ustaz. Nah, nek yakin sih yakin itu sama dengan apa? Gak yakin. Paham ya? Itu masalahnya. Karena kita menyandarkan rezeki anak itu ke kita. Ya. Enggak ana sing ngeyel ngene iki, Pak. Ana sing ngeyel. Saiki ngene lho, Ustaz. Saiki wong kan sing mikir logis ae lah. Lho ngono, Pak. Lho nggih mboten? Wong saiki mikir sing logis. Oke. Nek sampean punya pendapat begitu saya tanya ke jenengan. Ayat yang mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib masih berlaku apa enggak? Ayat yang mengatakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib itu masih berlaku apa enggak? Ya. Kalau berlaku jangan dilogikakan masalah rezeki itu. Karena ada rezeki yang tidak pernah kita duga-duga dengan akal kita. Paham ini, Pak? Tapi berhubung kula mbek sampeyan iki wong cerdas, gak gelem nimbalno logika Pak akhirnya. Iya, Ustaz, tapi lho sik ngeyel. Makane mandegrek kula mbek sampeyan, tetap di situ keyakinan kita. Walaupun ngaji kitab apa saja. Kenapa? Logika kita lebih kita dahulukan daripada keyakinan. Lihat doanya Nabi Zakaria, lihat doanya Nabi Ibrahim. Logis enggak doanya? Logis nama badan? Enggak logis. Apa doanya Nabi Ibrahim? Hah? Nanti bisa dilihat di dalam surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim farzuqhum minas samarat. Nah. Sudah ketemu? Coba semen baca, Mas. Iya. Nah, ada yang janggal nggak ayat ini? Wonten sing janggal napa mboten? Janggal ayat itu. Pertama, Nabi Ibrahim mengatakan, wahai Tuhan kami tempatkan keluarga kami di tempat yang tandus. Tidak ada tandan, memang nggak bisa ditanami. Bebatuan, kerikil, pasir, kanok banyu. Wes mari. Nah, doa terakhirnya apa? Farzuqhum minas samarat. Berikan mereka rezeki buah-buahan. Logis betul? Logis betul? Hah? Logis enggak?
Ini kok dasare wong cerdas, tetep ngeyel. Lah iku kan nabi, Pak. Ngono. Sudah, cukup sampai di sana Anda. Silakan gunakan logika Anda terus. Ini Nabi Zakaria sudah tua renta, rambutnya sudah dipenuhi dengan uban, tulang-tulangnya sudah lemah, istrinya mandul, minta anak. Logis nggak? Umumnya datang nang dokter itu diterima mboten? Kon mulih, Pak. Dia minta keturunan di usia yang demikian, istrinya mandul. Awak dhewe kan cerdasnya didhisikno. Iya enggak? Cerdas kita dahulukan, logika kita dahulukan. Karena wong cerdas. Ya umpama wong umur sakmono tuweke ini hamil iku apa enggak kerepotan. Nek nglairne piye lho ngono akhire kan. Wayangno sing enggak. Terus di mana kekuasaan Allah? Makanya kita jarang menemukan keajaiban dari Allah. Kenapa? Tertutup oleh logika kita. Paham? Dan tertutup dengan logika kita. Mendahulukan akal. Kalau sudah melibatkan Allah, jangan dilogikakan. Sama dengan melawan orang kafir, seakan-akan kita butuh kekuatan yang ekstra, Ustaz. Sudah pernah baca riwayatnya Tolut Jalut enggak? Sudah pernah belum? Ketika Tolut akan perang melawan Jalut, dia ditimpa kekurangan makanan. Tolut memberikan warning, besok kita akan perang melawan Raja Jalut dan pasukannya yang besar itu. Dan persiapan kita terbatas. Nah, persiapannya apa? Terbatas. Dan besok kita diuji oleh Allah dengan kelaparan ini. Lapar, haus. Dan kita diuji Allah dalam perjalanan. Pada saat capek, pada saat haus, kita diuji Allah dengan sungai yang bersih. Loh, coba bayangin. Ya, dalam kondisi capek, dalam kondisi lapar, dalam kondisi haus, diuji Allah dengan sungai yang bersih. Apa kata Tolut? Barang siapa yang meminumnya bukan golonganku, yang tidak minum golonganku. Artinya besok kalau sudah dalam kondisi haus, saya ngombe balik mulai, nggak usah ikut perang. Saya nggak ngombe ikut saya perang untuk melawan Jalut. Pertama, koyo iya Pak. Berangkat mereka. Begitu di tengah perjalanan, pas seperti yang dikabarkan oleh Tolut. Pas haus, pas capek, pas ngelak, pas luwe, ketemu dengan sungai yang telah diberitakan oleh Tolut. Sebagian besar pasukannya Tolut turun dan minum. Apa katanya? Bagaimana mungkin perang melawan Jalut kalau kita dalam keadaan lapar? Logis betul? Iki sing garek kula mbek sampean gak sabaran nih. Ini yang menjadikan kita sering mengambil jalan pintas. Kita melompati dalil, mendahulukan logika. Di mana kekuasaan Allah? Akhirnya yang tinggal sedikit ini, Pak, karena diwanti-wanti. Kecuali hanya satu cidukan saja minum, tidak masalah. Tidak boleh 2 ciduk, kata Tolut. Seciduk saja. Nah, saya kira menurut logika mana? Insya Allah, memang kita golongan orang-orang yang cerdas itu. Makanya senenganin apa? Ngeyel. Dan yang paling penting, Pak, yang paling penting, coba kita pelajari. Syaitan diusir itu gara-gara menghadapi dalil dengan logika. Itu. Awas, hati-hati, jangan bangga dengan ini harus dipikir, Bu.
Tidak semua dalil itu dibantah. Memang ayat pikiran kita untuk memikirkan, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Coba lihat ayat-ayat yang di ujungnya itu tatafakkarun, itu digunakan untuk apa? Bukan berkaitan dengan hukum perintah dan larangan. Nggak ada hubungannya itu. Paham ya? Coba jenengan baca ulang, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Itu berkaitan dengan apa? Enggak ada berkaitan dengan hukum dan larangan. Hukum itu wilayahnya Allah Ta'ala. Itu berkaitan dengan bagaimana kamu lihat kebesaran Allah Ta'ala. Nah, nah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi yang kedua, tolabul ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ilmu yang berkaitan dengan berita-berita dari Allah. Ilmu yang berkaitan dengan apa? Kabar dari Allah. Itu ilmu yang bermanfaat yang kedua. Ya. Al-ilmu yata'allaku bi akhbarillahi azza wa jal. Ilmu yang berkaitan dengan kabar-kabar dari Allah. Adapun kabar dari Allah niku wonten 3 macam. Ya. Ilmu yang berkaitan dengan kabar dari Allah itu ada 3 macam. Satu, kabar tentang peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Ya. Kabar tentang peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Disebut apa? Peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi disebut apa? Kisah atau sejarah atau tarikh. Kenapa berita kok dikatakan ilmu yang bermanfaat? Mempelajari kisah, mempelajari tarikh, mempelajari sejarah, apa manfaatnya? Ada manfaatnya? Nah, itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, berita tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Berita yang kedua, kabar yang kedua adalah kabar tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Masya Allah, jazakallah khair. Ya. Nah, contohnya apa? Kematian, alam kubur, fitnahnya, nikmatnya, kiamat, hisab, qisas. Nah, ini adalah kabar-kabar tentang peristiwa yang akan terjadi. Apa manfaatnya kita mempelajari masalah tersebut? Ada kesiapan. Mempersiapkan fitnah kubur. Napa persiapannya, Pak? Nah, ada 3 pertanyaan nanti. Siapkan jawabannya hari ini. Mboten diapalaken, enggak usah diapalno. Dilakoni, dipahami kemudian diamalkan. Nah, makanya kalau bapak-bapak, saya termasuk di dalamnya, kalau kita ingin menjadi orang yang selamat dari fitnah kubur, wajib mengkaji kitab usul salasah. Wajib mengkaji kitab usul salasah atau salasatul usul. Kenapa? Karena di dalam kitab itu dijelaskan 3 fitnah yang akan kita hadapi di alam kubur itu. Dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab usul as-salasah. Nah, sudah punya belum kitabnya? Pun itu apa tadi? Kabar tentang peristiwa yang akan terjadi. Kabar yang ketiga adalah kabar tentang janji dan ancaman. Allah kabarkan tentang ancamannya.
Allah kabarkan tentang kabar gembiranya. Ada kabar gembira, ada ancaman, ada janji. Nah, janji itu diberikan kepada orang-orang yang taat. Sedangkan ancaman diberikan kepada orang-orang yang membangkang. Apa manfaatnya kita mempelajari tentang masalah janji dan ancaman ini? Memunculkan, menumbuhkan sifat roja dan sifat khauf. Karena dengan mempelajari ancaman, mempelajari tentang janji, itu bisa melahirkan dua sifat ini. Sifat harapan dan sifat cemas. Nah, ini yang kemudian membangun kita di dalam beribadah. Itu ilmu yang bermanfaat. Lalu apa hubungannya? Apa hubungannya ilmu yang bermanfaat dengan kesucian hati? Apa hubungannya? Ya, kok jalan yang kedua untuk mensucikan hati itu dengan cara tolabul ilm? Apa hubungannya? Pertama, ilmu yang bermanfaat akan melahirkan sifat khasyah. Itu korelasinya. Itu hubungannya. Ilmu yang bermanfaat akan melahirkan sifat khasyah. Melahirkan rasa takut. Takut kepada dosa, takut kepada kemurkaan Allah, takut kepada azab. Nah, rasa takut kepada Allah, rasa takut kepada azabnya, rasa takut kepada dosa menjadi penghalang antara seseorang dengan maksiat. Jadi sehingga kula mbak sampe gak nglakoni maksiat niku gara-gara apa? Takut kepada dosa. Masih ngaji, nek gak wedi karo dosa, nglakoni maksiat napa mboten? Masih ngaji, tapi gak wedi karo dosa, nglakoni maksiat napa mboten? Melakukan. Kenapa? Karena gak ada rasa takutnya. Rasa takut itu yang akan menjadikan tabir. Makanya Nabi SAW berdoa kepada Allah. Salah satu doa Nabi apa? Allahumma qsim lana min khasyatika. Allahumma qsim lana min khasyatika. Ya Allah, anugerahkan kepadaku rasa takut kepadamu. Ya, anugerahkan kepadaku rasa takut kepadamu. Nah, kalau rasa takut itu sudah ada, matahulu bainana wa baina maksiatik. Rasa takut itulah yang akan menjadi penghalang antara diriku dan maksiat kepadamu. Nyolong gak mungkin kula mbak saya. Wong duwe wedi gak mungkin nyolong, Mbak. Sing nyolong iku karo wedi. Becok pemalsuan data. Masya Allah. Pengalaman saya dulu tahun 99 sampai 2032 itu saya gabung di sebuah yayasan dakwah yang dipayungi dari Saudi Arabia. Di dalamnya ini para asatid, para pemerhati dakwah. Ada program sosial pendidikan dakwah. Sing jenenge duit niku Pak, koyok laraan. Uang di yayasan itu seperti apa? Kayak sampah uang. Jadi setiap hari itu harus dibuang. Dicarikan program-program apa? Sosial. Kita sebagai anggota resmi itu sudah dapat honor 1 bulan
untuk perjalanan, untuk makan di jalan, untuk beli cemilan, semuanya ada apa? Jatahnya. Tapi berhubung cerdas, duit iki dikelola. Proposal kita ajukan, kita akan menentukan baksos 300 personal, 300 paket. Asumsinya 300 paket itu, satu paket itu kita gendakan 200.000. Beras, gula, minyak, teh, dan sejenisnya. Pokoknya sembako. Dengan satu paket itu berapa? 200.000. Nah, karena cerdas dikelola, Pak. Karena cerdas dikelola. Akhirnya 200 itu bisa kita kelola menjadi 125 atau 150. Berarti sisa ceperan. Karena cerdas. Saya tanya kepada ketuanya, apa boleh begini? Loh, ini kan wilayah kita yang kelola. Kita ini sudah digaji. Dan anggaran yang kita masukkan ke proposal itu berapa? 200. Yang kita berikan berapa? Ini nggak benar. Ini wilayah kita, Pak Ro'ub. Kita yang kelola. Nggak benar. Karena cerdas itu, Mang. Insya Allah. Ada, Pak. Gak benar gini. Makanya saya keluar, saya katakan kalau begitu di luar sana korupsi niku wajar. Lah sini jero koyo ngeten iki cekelane kitab gondol. Pengine tahajud koyo ngene nggih data nih. Fitnah duit itu berat, Pak. Kalau mbak sampe nek ngaji nih kakek tok duit koyo jujur-jujur. Ketok duit temen dilibatkan di dalam, orang mesti, Pak. Moto ireng iso dadi ijo. Gara-gara ketok duit nih, Pak. Nggak gampang jadi orang jujur itu. Wallah. Apalagi kalau jenengan pribadi dititipi. Wis aku percayakan ke sampean, terserah. Sing sampean anggap manfaat ono maslahate diarahkan sana. Wis terserah. Kira-kira diapakno iki. Wong gak ono wong roh. Butuh laporan ndak, wis pokoknya saya percayakan jenengan. 50 juta. 100 juta. Dan dia dibutuh laporan, ndak butuh laporan. Ndak minta kwitansi. Dikasih kwitansi ndak mau. Piye? Jadi orang jujur itu nggak gampang, Pak. Sampun. Nah, jadi korelasinya antara ilmu yang bermanfaat dengan apa tadi? Kesucian jiwa. Karena ilmu yang bermanfaat itu nanti melahirkan sifat khosyah. Akan melahirkan sifat khosyah. Makanya ya, para ulama rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa di antaranya Imam Ahmad mengatakan usulul ilm, kata Imam Ahmad, usulul ilm khasyatullah. Dasar-dasar ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Ta'ala. Dasarnya ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Adapun dalil Al-Quran bisa kita lihat di dalam surat 35 ayat 28. Iya. Surat 35 ayat 20. Wa minan nasi wat-tawabi wal an'amu mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur. Iya, ada terjemah.
Nah, cukup ya. Apa makna ayat ini? Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah itu adalah al-ulama. Apa pengertiannya? Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, berkata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan, laisal ilm bi kathratir riwayah wal hadis. Kata sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud, beliau mengatakan, laisal ilm, ya, bukanlah yang dikatakan ilmu itu, bukanlah yang dikatakan ilmu itu bikathratil hadis, pinter ceramah, ya, wariwayah, dan bukan karena banyak hafal riwayat. Dalil ini hafal, ayat ini hafal, dalil-dalil banyak yang dihafal, hadis-hadis banyak yang hafal. Laisal ilmi bikathratil riwayah. Ilmu itu bukan karena banyaknya riwayat yang dihafalkan. Walakinnal ilm, akan tetapi yang dikatakan ilmu itu adalah bikathratil khasyah, karena rasa takutnya kepada Allah. Banyaknya rasa takut kepada Allah. Itu ilmu. Nah, itu ilmu. Nah, ini makanya sangat erat hubungannya antara ilmu dengan jadi ilmu yang bermanfaat itu melahirkan rasa takut, maka rasa takut menjadi penghalang antara orang dengan dosa. Ya, dulu para ibu-ibu yang belum kenal sunnah, yang mungkin tidak menutup aurat, ya, kemana saja dengan bangga memamerkan apa? Rambutnya. Bahkan ada sebagian memamerkan sebagian tubuhnya. Tapi begitu mengenal ilmu tentang wajibnya menutup aurat, berani keluar teres nggak pakai jilbab? Berani? Nggak berani. Nggak berani, Pak. Ya. Wong di dalam rumah tiba-tiba ada tamu, melarikan diri sekencang-kencangnya. Tunggu Pak dulu, lari dia, bukan membukakan pintu dulu. Betul kan ya? Apa yang membuat dia demikian? Apa yang merubah karakternya ini? Ilmu, Pak. Ilmu. Ya, dulu hari raya semua mendapatkan bagian jabatan tangan. Semua kerabat dapat, bahkan rangkul-rangkulan. Setelah ilmu masuk, berani begitu? Enggak. Makanya ada sebagian kaum muslimin yang tidak ngerti batas-batas mahram. Mesti komentar, Pak. Oh, ini sak joke ngaji gak gelem ambek bolo gak gelem saiki ngono. Sak joke ngaji. Mbuh aliran opo? Salaman tok ae gak gelem. Ada komentar begitu enggak? Ada. Karena belum mengerti tentang batas-batas mahram. Lah wong awam niku, Pak, pokoke kerabat niku ya kerabat ya mahram ngoten. Ngoten. Lah sing berilmu tidak. Wonten silahnya sapa ae sing masuk mahram. Lho gitu. Lah ngeten iki nek mboten padha pahami mesti dadi fitnah. Coba engko jejer Pak Dene, Pak Liit terus ponak-ponakane nglumpuk. Ini kerabat. Nah, niki sinten? Oh niki mahram, mau jabatan tangan. Niki oh ndak jadi tangan. Ngamuk, Pak. Wong iringan disalami dek. Lho nggih mboten? Pilih kasih ngono, Pak. Iki aliran apa maneh iki ngono. Pasti hatinya berbicara begitu. Ya. Padahal kita mengikuti ilmu. Jadi banyak yang salah kaprah sekarang. Karena tidak mengerti tentang ilmu ini. Bon. Ini langkah yang kedua untuk bisa mencapai tazkiyatun nafs. Kemudian yang ketiga, yang terakhir untuk malam ini,
adalah istighfar wa taubah. Memperbanyak istighfar dan taubat. Qala ulama, berkata para ulama, amarallahu 'alal mu'minin an tatuba 'ala jami'i dzunub. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertaubat. Ya. Bitaubatin nusuh, dengan taubat yang nasuhah, ala jami'i dzunub, atas segala dosanya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar. Dengan taubat yang benar. Ala jami'i dzunub, atas seluruh dosa-dosanya. Wa qala, dan berkata sebagian ulama mereka yang diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Adapun taubat hukumnya adalah wajib bagi setiap dosa. Hukum taubat adalah apa? Wajib bagi setiap dosa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang mukmin untuk bertobat sebagaimana di dalam surat 66 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang benar. Dengan taubat yang benar. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kepada umatnya. Dalil yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kepada umatnya. Di mana beliau mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah. Karena sesungguhnya aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertaubat kepada Allah itu dalam sehari mencapai 100 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertobat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Maka Nabi menganjurkan kepada kita juga demikian. Timbul pertanyaan, Ustaz, katanya Nabi itu maksum. Kalau maksum berarti apa? Terjaga dari dosa. Yang kedua, katanya Nabi itu semua dosanya sudah diampuni. Lalu kenapa dia kok masih beristighfar dan bertobat? Seakan-akan beliau itu melakukan suatu dosa. Nah, kalau nggak dosa, kenapa dia bertobat? Nah, ini kan jadi kayak apa? Permasalahan. Diterangkan oleh para ulama, yang minta ampun dan tobat kepada Allah itu bukan cuma Nabi Muhammad saja. Nabi Ibrahim bertobat, Nabi Musa bertobat. Ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam, Nabi Yunus juga demikian. Bertobat kepada Allah taala. Nah, permintaannya tobat para nabi, para rasul kepada Allah itu bukan karena dosanya. Ada sebagian karena memang salahnya. Ya. Dan itu memang ada rahasia indah di balik itu semuanya. Seperti Nabi Adam, seperti Nabi Yunus. Itu memang Allah buat demikian, itu karena ada pelajaran yang sangat berharga di sana. Ya. Nah, adapun nabi-nabi yang lain yang bertobat kepada Allah nggak ada kesalahan sama sekali. Nabi Ibrahim, Masya Allah. Nabi Musa, Masya Allah. Nabi Muhammad, Subhanallah.
Tapi kenapa mereka bertobat? Jadi bertobatnya dan beristighfarnya para nabi, para rasul kepada Allah itu bukan karena mereka berdosa, akan tetapi karena kesempurnaan akhlak mereka. Kesempurnaan apa? Akhlak mereka. Ya. Kami waktu membina di daerah Caruban, Pak ya, Caruban Pedalaman, Caruban, Madiun Pedalaman. Ada orang sana itu kalau mau minta tolong pada orang itu, sebelum minta tolong itu minta maaf dulu. Ya, kita jalan, badhe nanya sama orang, Bude ngapunten, badhe tanglet. Lah sing jawab niku ingatan ngapunten ya. Jangan jawab niku njaluk. Aku sampai heran, Mas, awak dewi ki salah opo? Oh, enggak salah kok njaluk. Nah, ternyata apa? Ini adab, ini akhlak. Nah coba nanti bapak-bapak yang ibu-ibu barangkali punya rezeki yang banyak, yang melimpah, undang teman-teman, undang tetangga-tetangga. Kita punya hajat, mungkin menikahkan putri atau walimahan atau akikoh, ya. Undang sebanyak-banyaknya, lalu jamu semulia-mulianya. Jamu semulia-mulianya. Ya. Tentang makanannya, camilannya, unjukannya, minumannya, pokoknya apa namanya ini? Meriah sudah. Tempatnya nyaman sudah. Terus jenengan disuruh kasih sambutan. Kasih sambutan. Kira-kira yang Anda sampaikan apa? Apa jenengan berani bilang begini, Bapak-bapak, karena sehubungan jamuan semua sudah saya sediakan, minuman semua saya sediakan, tempat pun semua nyaman, tidak ada yang kekurangan, sehingga dalam sambutan ini saya tidak perlu minta maaf kepada Anda, gitu? Atau gimana? Hah? Tetap minta maaf? Atau tidak perlu minta maaf karena semua kebutuhan tamu sudah saya jamu, makanannya, cemilannya, minumannya, ya, tempatnya sudah nyaman semua. Nah karena berhubung semua saya sepenuhi, saya dalam sambutan ini tidak perlu minta maaf kepada Anda. Masya Allah, viral antum. Paham ya? Jadi minta maaf itu tidak mesti punya itu kesempurnaan akhlak. Sebenarnya tengkar suami istri. Coba yang hatinya lembut, yang akan mengalah, minta apa? Minta maaf dulu, padahal tidak salah. Beda dengan orang yang egois. Lah, apa enggak salah kok njaluk sepuro. Nah, ngaten. Jari sing wedok, aku ya gak salah kok. Nah, iki alamat ini sudah. Alamat apa? Istiqomah. Enggak, itu akhlak. Dah ya. Nah, adapun dalil kesuciannya, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala apabila bertobat dan beristighfar dengan benar, Allah katakan di dalam surat 25 ayat 70, ya, kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahima. Janji Allah kepada orang-orang yang bertaubat, janji Allah kepada orang yang beristighfar adalah kecuali orang-orang yang bertaubat dan mereka beriman dan beramal yang soleh, ya, maka keburukan mereka, kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Masya Allah, kejahatannya diganti dengan kebaikan. Dan Allah itu maha pengampun serta Allah maha kasih sayang. Ini tiga apa tadi? Tiga jalan yang baru bisa kita sampaikan. Ada sempurnanya pembahasan ini, ada 7 bab, ya. Bagaimana jalan menggapai tazkiyatun nufus, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insya Allah.
Demikian kajian kita malam ini, kurang lebih mohon maaf. Ada yang disampaikan? Baik, kalau memang tidak ada kita cukupkan. Ayo silakan. Ya, sama-sama berat, Pak. Sama-sama berat. Nafsu itu juga berat, syaitan itu juga berat. Keduanya nggak ada yang ringan. Keduanya nggak ada yang ringan. Ya, kan manusia itu punya 3 musuh utama. 3 musuh utama manusia. Satu apa? Dalam dirinya, yaitu nafsu. Yang kedua, syaitan. Yang ketiga, orang kafir dan orang munafik. Ya, adapun sebenarnya kalau ditimbang betul antara nafsu dengan syaitan, itu nafsu lebih berat daripada syaitan. Kenapa? Karena itu bagian dari sifatnya. Lah, ngutai sifat itu sing angel. Kenapa? Itu bagian dari tabiatnya. Ya, makanya ngaji ku sing paling abot ngerubah karakter. Iku sing paling abot ngaji niku. Ngerubah karakter. Adapun syaitan dikatakan oleh Allah bahwa tipu daya setan itu adalah lemah. Tipu daya setan itu adalah lemah. Dan kalau dibandingkan antara syaitan dengan hawa nafsu, ya lebih berat nafsu. Kenapa? Karena bagian dari dirinya. Jelas nggih? Nah, jadi itu yang paling berat. Makanya ada jihadun nafas. Lah jihad nafsu itu berat. Beratnya apa? Panas. Meninggalkan sesuatu yang disenangi. Makanya kenapa kalau di kitabnya siapa itu ada buku kecil ya, bukunya kecil, kitab kutip kecil gitu. Indahnya dalam larangan-larangan Allah. Beliau sampaikan di kitab itu, menurut logika yang sehat, meninggalkan perintah dan menjalankan larangan itu sebenarnya lebih ringan meninggalkan larangan. Meninggalkan larangan dan menjalankan perintah itu menurut logika sehat lebih ringan meninggalkan larangan. Kenapa? Kita disuruh nganggur. Menurut larangan itu kita disuruh berhenti dari sebuah aktivitas. Lah kalau perintah disuruh apa? Ngerjakan. Loh. Tapi kenyataannya ngelakoni perintah ambek ninggalno larangan abot pundi? Ninggalno larangan. Ayo coba ibu-ibu, ada perintah baca Quran, langsung hebat itu. Baca dia. Tinggalkan ngerasani, stroke ilat nih. Wah, betul apa enggak? Iya. Kenapa? Karena kok ninggal sing dilarang kok abot? Kenapa sih? Karena di dalam larangan itu ada yang disenengi oleh hati. Nah, sing gare abot niku ana sing disenengi. Ngono lho, Pak. Lah ninggalno sing disenengi ku otomatis berat. Wah, abot. Itu. Makanya ini juga menjadi ilmu bagi ibu-ibu, ilmu baru ya. Nanti barangkali ada suami kok sudah mulai memeti mau menikah lagi satu misal. Oh ibu jangan marah terus nawarkan diri, milih kono apa kene? Milih kono, Pak. Ojo kadek nantang-nantang. Wis sing akeh nangise ngono ae, kok welas ngono lho. Kelemane wong lanang niku teko air mata. Ojo kuwendel. Kono begini, ya kono, ngono lho. Ojo kadek nantang. Orang lagi seneng sama anak kecil-kecil game apa itu? Coba, ayo, apa solusinya? Kula mbek sampean mesti ojo dulinan tok ae. Tak banting, mesti
objeknya yang kita sasaran, bukan karakter anaknya. Jelas ya? Ini yang masih banyak ada yang kekeliruan kita. Cara menangani kasus-kasus seperti ini. Ya. Ada yang kurang kita dalam berilmu dalam masalah ini. HP tok, HP sentimen. Masalahnya bukan di HP-nya, orangnya. Orangnya sama kula mbek sampean anak-anak molor niku lho. Wah, anak molor ngoten niku. Akhire jame sing dicepetno. Tutu jam-jam iku gak masalah, Pak. Makanya di omah kula mbek sampean jam kantor, jam sekolahan, jam pabrik, macam-macam jam iku. Sing masalah iki jame apa wonge? Di rumah saya begitu dulu. Ki jam kok cepet men, jam piro sih ki? Ayo cepet-cepet. Umi bilang, tak cepet no. Gak bener, gak bener ini. Engkau nih wis ngerti mana Pak? Balik mana Pak? Ngono lho. Paham kan? Coba anak-anak begitu tahu kalau jamnya apa namanya dimajukan. Atau anak-anak nggak ngerti, ibunya sih ngerti. Ayo mah, cepet bu, Umi, ayo cepet Umi. Ini jamnya sudah kena-kena, pasti begitu Uminya. Kenapa? Soalnya ibu yang ngerti. Paham ini ya? Jadi yang perlu dibenahi siapa? Menungsani duduk jam tembok. Sama dengan pengajian-pengajian itu. Saya datang di undangan itu 8:30. Nah, karena kami biasa menjaga konsekuensi jam itu, ya. Jam 9, setengah 9 kurang 10 menit kita sudah sampai di tempat. Tidak ada satupun orang. Iki sing bener piye to iki? Akhirnya saya tanya kepada panitia. Loh Bu, ngajinya jam berapa? Loh, jam 9 Ustaz. Loh kok undangannya? Nggih, saya bikin setengah 9, wong cek mboten molor. Lah Ustaz, dugine tetep jam 9 mawon. Wah, tiba engko meneh balik maneh Pak iku. Sampai tingali. Sampai ini bukan ininya, manusianya yang perlu dibenahi. Saya kira ini cukup dulu, kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.